Tes, 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 tes. Cek sound, cek sound. Ya, selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kembali saya akan bahas tentang market atau market outlook gitu ya dari kripto. Nah, kalau kita lihat langsung sekilas ya di coin market cap, khusus untuk hari ini memang didominasi dengan tren penurunan ya. Bahkan di 24 jam rata-rata penurunan hampir di sekitar 3% sampai 4% ya. Nah, kalau kita scroll-scroll ke bawah ini yang bertahan cuman token-token atau stable coin ya, seperti USDT atau yang lainnya. Oke, nah kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini sudah jalan beberapa pekan ya. Fear and Greed Index masih berada di level netral mau ke greed, which is ini bagus untuk kita spekulasi, namun juga masih menunggu tentunya momentum dari si Bitcoin itu sendiri. Oke, kalau kita beralih ke crypto bubbles, kita lihat di sini memang angkanya sedikit besar ya di hari ini atau di per 24 jam. Memang kalau di crypto bubbles secara keseluruhan token-token hampir rata-rata turun sekitar 8 sampai 10% ya. Kita lihat di sini paling besar ada didominasi oleh token-token meme ya. Ada Floki, Wave, ada Bread juga. Ini Bread sudah mulai masuk ke sudah mulai gede ya market cap-nya. Juga di per week ya. Jadi memang penurunan ini sudah berjalan hampir mungkin 1 bulan. Kita lihat di sini 1 bulan mungkin ada beberapa yang loncat tinggi seperti token-token meme. Namun untuk di per minggu masih dalam penurunan ya. Nah, untuk per hour sendiri ini sekarang sudah masuk ke masa konsolidasi ya. Oke, kita langsung masuk aja ke chart rajanya gitu ya, rajanya kripto nih. Di sini Bitcoin. Saya langsung lihat candle chart per jam ya untuk melihat detail ada apa di jam-jam sekarangnya atau di hari ini. Jadi Bitcoin ini dimulai hari kemarin itu ada lonjakan kenaikan sebetulnya, ditandai dengan candle chart yang panjang. Jadi ini di hari Rabu jam 7 malam ada kenaikan. Nah, di sini sebetulnya ada potensi untuk Bitcoin naik ya. Nah, namun kalau kita lihat dia di sini membuat doji atau dia nggak naik nggak turun, kemudian membuat lagi satu candle stick yang lumayan panjang. Nah, ternyata penentuannya ada di sini. Karena kalau kita lihat di sini ada resisten ya. Nah, jadi di sini ada titik resisten. Nah, ternyata dia tidak berhasil breakout setelah dia membuat structure yang tidak begitu sempurna juga ya. Di sini dia naik, kemudian konsolidasi, kemudian naik. Nah, di sini dia gagal naik ya. Jadi malah turun. Nah, jadi kemana harga selanjutnya? Nah, kalau kita lihat di structure lagi, dia di sini setelah tidak berhasil turun, dia membuat structure mungkin kurang lebih seperti ini, up and down. Nah, ini juga structure yang lumayan yang tidak sempurna ya. Jadi ketika dia di sini memantul di support, dia sempat naik, mungkin dia bisa kembali lagi ke bawah ya untuk breakout atau breakdown. Nah, namun di
Di sini ada yang unik. Harusnya untuk pola seperti ini biasanya dia langsung harusnya ketika naik dia langsung turun ya dan tidak membuat garis-garis seperti doji ini ya atau seperti sumbu nih. Jadi dia kurang tegas. Nah, ini ada yang menarik. Jadi bisa jadi ini ketika dia memantul di resisten, ketika dia turun dan dia memantul lagi di support, ini ada pelemahan ya. Jadi bisa jadi dia tidak jadi melakukan penurunan karena di sini ada support yang kuat. Nah, di sini dia harusnya konsolidasi, kemudian mencoba lagi untuk naik ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk Bitcoin ini masih ada peluang atau di time frame per jam ini harusnya Bitcoin bisa balik ke level atau di area resisten sebelumnya atau di support sebelumnya ya di harga 69.000 dolar ya. Jadi gitu aja untuk market outlook kali ini. Tentunya untuk altcoin juga pasti akan mengikuti arah harga dari Bitcoin terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tentunya harus pantau juga Bitcoin selain teman-teman memantau altcoin pilihan teman-teman. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.